Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Baik anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa bersama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Nah, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Bimo Hadir, Bu. hadir. Rahel Hadir. hadir. Wah, ternyata hadir semua ya. Ih, kalian sangat keren. Tingkatkan lagi ya kehadirannya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita menyanyi lagu nasional terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Ayo semuanya kita bernyanyi. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan buat semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Baik. Wah, perasaannya hari ini bagaimana? Happy. Lagi pada seneng? Wih, keren ya anak-anak Ibu ini. Baik anak-anak, sekarang mohon perhatiannya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal perasaan. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu perasaan? Belum, Bu. Belum ada yang tahu? Oke, kalau belum ada yang tahu, Ibu akan menayangkan sebuah video. Kalian simak baik-baik, karena video ini akan berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Kalian bisa lihat di papan tulis ya. Pertama-tama, ayo belajar untuk mengenal perasaan kita bersama-sama. Ketika aku ingin sekali tersenyum lebar dan tertawa kencang, aku merasa senang. Ketika air mata mengalir dari mataku dan aku menangis, aku merasa sedih. Ketika aku mendapatkan juara 1 di kelas, aku merasa bangga. Ketika aku ingin bersembunyi dan aku merasa dingin, aku merasa takut. Detak jantungku berdegup kencang karena sesuatu yang tidak aku duga, aku merasa terkejut. Ketika mukaku terasa panas dan tidak menerima akan sesuatu, aku akan merasa marah. Ketika aku diejek temanku, aku merasa malu. Selanjutnya, jadi apa sih perasaan itu? Wah, sudah selesai menonton videonya? Nah, Ibu Guru ada sebuah gambar.
kalian lihat gambar yang ada di papan tulis. Coba kalian lihat baik-baik. Kira-kira ada berapa ya jumlah murid yang ada di dalam gambar tersebut? Ada 7, Bu. 7? Mari coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, pintar anak-anak ibu. Benar ya, di sana ada 7 anak. Nah, kan kalian sudah melihat tayangan video yang tadi ibu berikan. Coba sekarang kalian lihat baik-baik ekspresi atau raut muka yang ada di dalam gambar tersebut. Kira-kira murid-murid tersebut ekspresinya apa aja ya? Senang. Iya benar, ada senang. Lalu apa lagi ya? Marah. Nah benar, ada ekspresi marah. Lalu apa lagi ya? Sedih. Sedih? Iya benar, ada ekspresi sedih. Terus apa lagi coba? Kaget. Apa? Kaget. Iya kaget. Nah ada juga nih kaget. Nah selain yang kalian tadi sebutin, ada juga perasaan atau ekspresi wajah yang merasa malu, bangga, dan takut. Jadi perasaan atau ekspresi wajahnya itu ada 7. Ada apa aja tadi? Iya, ada senang, ada sedih, ada malu, ada kaget, ada bangga, ada marah, dan takut. Iya benar semuanya. Wih, pinter ya anak-anak ibu ini. Nah, kira-kira kenapa ya mereka menunjukkan ekspresi seperti itu? Gambarnya bagus, Bu. Karena gambarnya bagus. Kalau gambarnya bagus, kira-kira ekspresinya seperti apa ya? Tersenyum. Iya, seneng. Iya, bisa. Wih, pintar semuanya. Baik anak-anak, karena kalian tidak mengetahui apa itu perasaan dan apa itu macam-macam perasaan, maka di sini ibu akan menjelaskan apa maksudnya. Nah, kalian simak baik-baik ya. Perasaan merupakan rasa atau keadaan batin sewaktu menghadapi sesuatu. Nah, itu adalah arti perasaan. Selanjutnya itu ada 7 macam-macam perasaan. Yang pertama ada senang. Nah, senang adalah perasaan yang paling dicari oleh semua orang. Perasaan ini muncul saat kita menyantap makanan favorit, mendapatkan hadiah, terus kumpul bersama orang tersayang, atau ketika impian kita terwujud. Nah, yang kedua ada perasaan sedih. Ketika merasa sedih, kamu pasti tidak ingin beraktivitas, bahkan makan aja nggak nafsu kan? Nah, perasaan ini biasa muncul karena ada keinginan kamu yang tidak sesuai harapan. Ekspresi kesedihan bisa berbentuk tangisan dan yang lainnya. Nah, perasaan sedih ini bisa bertahan dalam periode waktu yang sangat panjang. Yang ketiga, ada perasaan takut. Nah, takut merupakan perasaan yang tidak menyenangkan sebab pola pikir manusia ikut berperan aktif dalam meningkatkan emosi ini. Perasaan takut juga hadir untuk hal-hal yang sebenarnya pernah kita lihat. Misalnya nih, gara-gara nonton film horor, kamu jadi kepikiran kalau ada hantu yang mengikuti kamu. Nah, yang keempat ada perasaan kaget. Nah, pernahkah kamu diklaksonkan oleh kendaraan saat hendak menyeberang? Pasti itu sangat kaget kan dan bikin deg-degan. Tetapi hal ini tidak berlangsung lama. Jantungmu hanya berdebar sesaat dan kembali menyeberang dengan lebih hati-hati. Kamu juga bisa merasakan terkejut apabila menemukan hal baru. Yang kelima, ada perasaan malu. Malu adalah perasaan yang dialami seseorang ketika berada pada kondisi yang tidak nyaman atau canggung karena aktivitas tertentu. Nah, penyebab perasaan malu ini dapat berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Yang keenam, ada ekspresi atau perasaan marah.
Tapi emosi ini paling berbahaya di antara yang lainnya. Mungkin jadi alasan mengapa orang tua kita melarang kita untuk marah. Padahal emosi marah juga manusiawi loh. Akan tetapi memendam amarah juga tidak baik. Hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana mengekspresikan rasa marah, bukan tidak boleh mengalami marah. Paham ya? Nah, yang ketujuh ada cemas. Cemas adalah perasaan yang timbul ketika kita khawatir atau takut akan sesuatu. Rasa takut dan panik adalah hal yang manusiawi. Contohnya, kita merasa cemas ketika menunggu hasil ujian. Nah, contoh lainnya, kita merasa cemas ketika menunggu jemputan yang tidak kunjung datang. Setelah beberapa waktu, kita biasanya merasa lebih tenang dan nyaman. Nah, anak-anak, itulah apa yang dimaksud perasaan dan macam-macam perasaan. Nah, tadi kan kita sudah belajar nih tentang ekspresi atau raut muka atau perasaan. Nah, sekarang coba kalian sebutin lagi. Tadi perasaan apa aja ya? senang marah, Iya, benar Rachel. Terus apa lagi? sedih, kaget. Nah, benar Bimo. Wih, kalian ini sangat pintar, hebat banget ya. Baik, sekarang Ibu minta kalian untuk berpasangan berlatih tanya jawab. Nah, misalnya seperti ini ya. Nih ya, bagaimana ekspresi orang yang merasa sedih? Ekspresi orang yang merasa sedih biasanya dia menangis. Nah, seperti itu ya anak-anak, apakah kalian mengerti? mengerti Bu. Oke, kalau sudah mengerti, ayo maju ke depan 2 orang ya untuk berlatih seperti yang sudah Ibu praktekkan tadi. Bimo, bagaimana ekspresi orang yang merasa senang? Orang yang merasa senang biasanya tersenyum. Nah, setelah pembelajaran tadi, sekarang coba kalian pikirkan, pernah tidak kalian merasa senang, marah, kaget, malu, takut, atau bangga? Pernah Bu. Pernah? Kira-kira itu kenapa ya? Ada yang mau ke depan buat ngasih tahu ibu dan teman-temannya kenapa kalian pernah merasakan hal tersebut? Silakan Rachel. Pernah merasa senang ketika dibelikan tempat pensil oleh ayah. Silakan Bimo. Teman-teman aku pernah merasa takut ketika mati lampu. Wah, berarti kalian sudah mengenal perasaan ya? Sangat pintar. Good job. Sekarang Ibu Guru akan membacakan sebuah puisi. Kalian simak baik-baik ya. Puisi ini berjudul Sampai Jumpa. Saat berpisah telah tiba, aku harus pindah ke kota Jakarta. 3 tahun kita lewati bersama dalam tangis dan tawa. Sampai jumpa lagi kawanku, aku akan selalu mengingatmu. Dalam puisi yang Ibu bacakan tadi, kira-kira kemana ya tokoh aku akan pindah? Tadi kemana ya? Jakarta. Iya benar Rachel, ke Jakarta. Nah, sekarang kepada siapa ya puisi itu ditunjukkan? Kawanku. Wah, sangat tepat. Sekarang terakhir, berapa lama ya tokoh aku mengenal kawannya? Ada yang bisa jawab gak? 3 tahun. Iya benar, 3 tahun. Anak ibu ini sangat pintar-pintar semua ya. Baik, sekarang kita akan membaca cerita tentang Mimi marah. Nah, kita baca bareng-bareng yuk. Tapi ibu terlebih dahulu ya, nanti kalian yang membaca. Nah, Mimi dan adiknya ingin bermain boneka, namun tidak ada yang mau mengalah. Mereka pun berebut hingga boneka rusak. Mimi kesal sekali. Dia masuk ke kamarnya, Mimi berteriak lalu menangis. Setelah beberapa saat, Mimi merasa lega. Angin membuatnya merasa sejuk. Dari jendela, Mimi mengintip keluar. Ternyata adiknya menunggu di luar kamar. Dia sudah memperbaiki boneka yang rusak.
Mereka akhirnya saling meminta maaf, kemudian mereka bersepeda bersama. Nah, itu yang Ibu bacakan. Sekarang kalian coba bacakan ya. Mimi dan adiknya ingin bermain boneka. Namun tidak ada yang mau mengalah. Mereka pun berebut hingga boneka rusak. Mimi kesal sekali. Dia masuk ke kamarnya. Mimi berteriak lalu menangis. Setelah beberapa saat, Mimi merasa lega. Angin membuatnya merasa sejuk. Dari jendela Mimi mengintip keluar. Ternyata adiknya menunggu di luar kamar. Dia sudah memperbaiki boneka yang rusak. Mereka akhirnya saling meminta maaf. Kemudian mereka bersepeda bersama. Mimi dan adiknya ingin bermain boneka. Namun, tidak ada yang mau mengalah. Mereka pun berebut hingga boneka rusak. Mimi kesal sekali. Dia masuk ke kamarnya. Mimi berteriak, lalu menangis. Setelah beberapa saat, Mimi merasa lega. Angin membuatnya merasa sejuk. Dari jendela Mimi mengintip keluar. Ternyata adiknya menunggu di luar kamar. Dia sudah memperbaiki boneka yang rusak. Mereka akhirnya saling meminta maaf. Kemudian mereka bersepeda bersamaan. Setelah membaca tadi, coba kalian lihat bukunya. Apakah ada huruf kapital? Kalau ada, coba tunjukin. Ada, Bu. Huruf kapital itu seperti huruf N dan M. Wah, benar ya Bimo. Huruf kapital itu contohnya seperti huruf N dan M. Nah, huruf kapital ini merupakan huruf besar yang digunakan untuk awal kalimat. Sekarang, coba kalian lihat sebelum huruf kapital ada tanda apa ya? Titik, Bu. Iya, benar. Ada tanda titik. Nah, tanda titik ini biasanya dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, sebelum benar-benar selesai, Ibu punya kuis nih buat kalian. Nah, Ibu tuh mau ngetes kalian bagaimana sih pemahaman kalian terhadap materi mengenal perasaan ini. Nah, coba sekarang kalian lihat di papan tulis. Di sana ada sebuah soal yang kalian kerjakan. Soal pertama. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Wih, benar. Nah, sekarang coba soal nomor 2. Wih, benar lagi. Wih, pintar kalian ini ya. Nah, sekarang coba nomor 3. Wih, bener lagi. Pintar. Sekarang coba nomor 4. Benar? Pintarnya. Nah, sekarang coba nomor 5. Benar. Sekarang coba nomor terakhir, yaitu nomor 6. Wah, kalian benar semua. Wih, tepuk tangan. Kalian hebat. Nah, berarti kalian dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran menyimak dan memperhatikan dengan baik ya. Wih, Ibu bangga sama kalian. Baik anak-anak, pembelajaran sekarang sudah selesai. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru, Ibu. Tadi belajar apa aja ya? Mengenal perasaan. Wah, pintar anak Ibu. Benar ya semuanya. Tadi kita semua belajar tentang mengenal perasaan. Ada apa aja? Perasaan senang, sedih, marah, kaget, takut, malu, dan bangga. Nah, selain itu kita juga berlatih berakting ya. Enggak bercanda. Nah, kita juga bercerita tentang Mimi marah yang akhirnya Mimi dan adiknya saling memaafkan dan bermain bersama lagi. Terus apalagi tadi kita belajarnya? Iya, kita juga berpuisi. Benar semuanya. Nah, kira-kira kalian tadi ada kesulitan gak belajarnya? Tidak, Ibu. Tidak ada? Oke, kalau begitu kalian sekarang beres-beres ya.
sebentar lagi kita akan pulang. Oke, kalau begitu sekarang kalian beres-beres ya untuk pulang. Lalu kita berdoa bersama. Nah, sudah beres? Mari kita berdoa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.